seminggu beliau di sana. Ya. Nah, jadi banyak cerita-cerita yang beginilah begitulah. Saya cuman ketawa aja. Ini hanya menduga-duga, bla 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 lah. Ya. Nah, saya kenapa ini saya tertarik live seperti ini? Karena saya agak-agak ini miris melihat orang. Saya agak tolong disampaikan juga, mudah-mudahan beliau ada di tempat ini. Ya, siapa yang kemarin di Bekasi? Kang Narasumber Bekasi. Mikael, Hah? Kang Mikael. Ah, iya. Nah, itu beliau kan kemarin bicara tentang saya oke, bagus. Beliau bicara tentang telepati. Nah, sebenarnya kalau mau disebut telepati, inilah telepati. Telepon, handphone ini ya telepati asal katanya. Telepati. Jadi telepon. Ya kan? Dari telepati. Itu nanti saya akan bisa berikan yang saya sudah tulis, apa itu telepati, telekinesis, itu ada. Saya sudah tulis semua. Kemudian beliau menyebutkan ada, itu saya juga kasih ke teman-teman. Beliau si narasumber sudah bagus, ya sudah bagus penyampaiannya. Tapi sayang menyebut Kanjeng Nabi ketika di Gua Hira, ya di Gua Hira mendapatkan wahyu 17 Ramadan, beliau suruh baca. Nah kan beliau bingung kan. Nah, saya meluruskan ini pertanyaan kita. Beliau dagang, masa iya dagang nggak bisa ngitung-ngitung hanya karena Iqra turun tidak di apa namanya, tidak dikasih bukunya nih, baca nih bukunya nih, kan nggak mungkin, nggak ada. Nah beliau dipeluk suruh baca, artinya baca Iqra alam semesta, bacalah sekitar, mau baca alam, baca ini itu. Nah, seolah-olah Umi tidak bisa baca tulis. Padahal itu adalah hembusnya si sang api. Seolah-olah Kanjeng Nabi tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca dan menulis. Padahal sebenarnya beliau cerdas. Beliau menulis, beliau ini cuman menulis Al-Qur'an kasih sahabatnya kan. Kenapa? Supaya tidak dianggap mengira-ngira atau karang-karangannya beliau aja kan. Kasih sahabat, tulis nih. Ya kan, ini turun, wahyunya turun, ininya turun. Beliau ini. Nah, pedagang mana mungkin nggak bisa ini, bagaimana ngitung ininya labanya kalau nggak bisa tulis. Dan ngambil barangnya di mana? Kan bertanya nih ini kan pada mudah-mudahan ini semua bisa ini. Saya mau tanya, dagangnya Kanjeng Nabi apa? Kain kah? Terus apakah? Kan nggak diceritakan. Betul tidak? Nah, itu yang ditutup. Padahal dagangnya, nah saya coba dulu nih. Kalau kambing dipotong, ayam dipotong, kemudian kerbau dipotong, atau bahkan unta dipotong, dimakan pakai garam doang. Emang enak? Artinya apa? Rempah-rempah kan? Nah, di mana ngambilnya rempah-rempah? Ya di sini, di Nusantara. Dimulai oleh ayahandanya beliau, namanya Abdullah. Dimulai. Ayahandanya beliau itu sudah ke Jawa Timur. Dahulu namanya Pasuruan. Sampai sekarang ada Pasuruan kan? Kita ngopi dulu. Oke. Nah, Nih, wartawan ya. Sampai jadi wartawan, sekarang saya nanti yang akan jadi wartawannya saya nih. Boleh. Nanya-nanya. Oke, ya itu tadi sedikit pembukaan ya. Oke, kita pembahasan langsung terkait dengan apa namanya, biar kita tidak terlalu jauh melebar kemana-mana juga ya. Soalnya ini juga harus dipandu. Kadang sensitif juga ya kalau berbicara mengenai itu, karena banyak sudut pandang dan banyak hadis-hadis juga yang menjadi sumber daripada yang dibicarakan tadi. Oke. Langsung mengenai seperti apa
pengetahuan sampean mengenai ramalan Joyoboyo yang terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini? Seberapa jauhnya sampean itu, mendalami, menelusuri bahkan atau, seperti apa ini kira-kira untuk, apa namanya, pengetahuan Bapak ini mengenai Satrio Piningit ini? Oke. Udah pertanyaannya? Itu satu-satu dulu. Satu-satu ya. Artinya gini, ramalan atau nubuat, memang beliau itu baik Kang Mas saya panggilnya ya, karena beliau di alam sana mendengarkan. Saya di alam sana manggilnya Kang Mas. Kang Mas itu adalah muridnya Eyang Semar. Eyang Semar. Jadi menyampaikan itu sudah Eyang Semar, dan Kanjeng Nabi Khidir juga sudah menyampaikan di kemudian hari begini-begini. Tapi dibahasakan dengan bahasa Siloka. Gitu. Sehingga nanti dikelak di kemudian hari orang hanya bisa menduga-duga atau orang bisa makan melebar. Nah, tapi semua itu ditujukan untuk anak cucu beliau, khususnya bangsa Nusantara di kemudian hari bisa waspada, hati-hati dan waspada, ya kan? Ingat, hati-hati dan waspada, kelak nanti akan kemudian begini. Nah, itulah ramalan Joyoboyo. Artinya kalau disebut hadis, ya hadisnya Nusantara. Seperti itu. Itulah yang disebut ramalan, itu hadisnya Nusantara. Ya. Jadi kemudian ini lagi ke apa namanya, Kang Mas Ronggo Wasito didaur ulang, ditambahkan lagi, ya. Kemudian di wilayah Jawa Barat itu ada namanya Wangsit Uga Siliwangi. Itu semuanya tujuannya sama, memperingatkan keturunannya atau bangsa Nusantara ini, bangsa Galuh atau Bani Jawi, ya. Nah, itu diingatkan nanti kelak kemudian hari begini-begini. Nah, artinya itu sudah ada gitu, sudah. Nah, waktunya memang sudah waktunya ya tahun-tahun, ya, artinya kalau kita hitung mundur dimulailah 2010, ya kan, 2010 2011 kemarin ini udah dimulai dari situ, bla bla, bersamaan dengan munculnya banyak peredaran di YouTube dan segala macamnya. Nah, seperti itu, artinya sudah dihembuskan jauh hari. Nah, kalau disebut muncul, nah, saya mau bahasakan diri saya dulu, apa yang saya bawa. Ya, apa yang saya bawa. Kalau disebut Satrio Piningit, saya sepakat dengan Kang Mas Sri Teguh dari Bunga Dharma. Kita semua adalah satria. Kita semua adalah Satria Piningit. Tapi sejauh mana dharmanya diabdikan atau mengabdi kepada alam, karena ini semua panggilan. Nah, kalau saya pernah sebutkan ketika Reza Rahasia datang ke sini, saya sempat bilang juga bahwa di sini disebut Satria Piningit itu adalah pahlawan yang mengabdikan dirinya. Artinya kenapa tersembunyi? Dia tidak mau dianggap dia pahlawan, dipuja-puja orang, dia tidak suka, ya. Nah, seperti itu. Jadi Satria Piningit itu dia bekerja secara ruhiyah, sekali lagi secara ruhiyah, artinya ruh suci yang bekerja, ruh suci, dan itu tidak ada yang bisa mendeteksi, ya, kecuali yang bersangkutan, yang terpilih juga, ya. Nah, saya terpilih ada, nah, gelarnya anak alam. Itu anak alam itu 99, ini alam juga mendengarkan semua di sini. 99 anak alam seluruh dunia, khususnya di wilayah Jawa sini ada 5. Jadi di Indonesia khususnya itu ada 9. Ya, anak alam. Jadi siapa yang memberikan? Alamlah yang memberikan itu. Bukan gelar oleh manusia, bukan.
Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Kang Mas Jayabaya itu sudah benar. Tinggal bagaimana kita menangkap pesan itu, mau belajar. Nah, kadang-kadang kita nggak mau belajar sih. Terima aja, terima. Oh iya, iya, iya. Tapi nggak mau belajar. Apa yang sudah ini ditentukan ini A. Padahal akan berubah. Akan berubah. Mengikuti sesuai zaman. Ya, itu kira-kira. Jadi apa yang disampaikan Kang Mas Jayabaya benar adanya. Dan itu saya tahu persis kerjanya Sang Kinasi. Seperti apa. Nah, itulah yang tadi saya... ya. Oke. Saya mau bertanya juga nih terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak nih mengenai Satrio Piningit ini nih. Ini seperti apa dan bagaimana ini sistem kerjanya daripada Sang Kinasi Satrio Piningit ini? Kalau secara ruh, ya kan, itu kan tadi yang dibilang Bapak itu kerjanya Satrio Piningit secara ruh. Ya kan? Yang dikerjakan itu seperti apa ini? Apakah memang ini kan banyak nih, maksudnya orang-orang yang terpilih juga, tetapi apakah mengambil suatu tindakan, apakah hanya menjadi suatu titisan, suatu yang diperjalankan tanpa berbuat apa-apa? Nih, mohon untuk dijabarkan nih. Oke. Yang disebut Satrio Piningit atau ini apa Sang Kinasi, itu kan Sang Kinasi kan artinya kekasih ya. Oke, kekasih. Satrio Piningit atau yang dikerjakan oleh yang terpilih, dia sudah tahu. Dia sudah tahu akan bagaimana. Contohnya kayak Bapak Sri Teguh. Beliau sudah bergerak dengan alamnya, dengan apa yang dia lakukan. Beliau sudah bergerak dengan apa sekecil apapun, sampaikanlah kebaikan dan kebenaran walaupun